Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM N0111911102, kelas Biokimia B, Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asam amino. Jadi, asam amino merupakan suatu senyawa organik yang meliputi gugus karboksil, gugus amina, dan juga rantai samping yang spesifik untuk setiap asam amino. Nah, dalam biokimia sendiri, pengertian asam amino ini seringkali dipersempit menjadi satu gugus karboksil dan gugus amina yang terikat dengan satu atom karbon atau biasa juga disebut sebagai karbon alfa. Gugus karboksil pada asam amino akan memberikan suasana asam, sedangkan gugus amina dia akan memberikan suasana basa. Dalam bentuk larutan, asam amino ini dia akan cenderung menjadi basa pada larutan asam dan juga menjadi asam pada larutan basa. Nah, sifat ini disebut sebagai asam amino itu bersifat amfoter. Secara garis besar, asam amino terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada asam amino esensial, dan yang kedua ada asam amino non esensial. Dari 20 total asam amino yang diperlukan oleh tubuh, 11 diantaranya itu merupakan asam amino non esensial. Mengapa demikian disebut sebagai asam amino non esensial? Karena asam amino ini dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, jadi tidak memerlukan asupan dari luar. Adapun 11 diantaranya itu diantaranya ada alanin, kemudian arginin, asparagin, terus ada tirosin, asam aspartat, sistein, glutamin, asam glutamat, terus ada glisin, prolin, dan juga ada serin. Selanjutnya itu ada asam amino esensial. Nah, asam amino esensial ini dia tidak dapat diproduksi oleh tubuh, jadi harus mengharapkan asupan-asupan makanan dari luar. Nah, asam amino esensial ini utamanya itu terdiri dari 9. Di antaranya itu ada histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan juga valin. Nah, sumber asam amino esensial terbaik itu berasal dari protein hewani seperti misalnya daging, telur, dan juga unggas. Jadi ketika kita memakan makanan, protein yang terdapat di dalam makanan itu dia akan dipecah menjadi asam amino. Nah, senyawa asam amino itu kemudian digunakan untuk membantu fungsi tubuh seperti meningkatkan volume dan juga pertumbuhan otot, kemudian mengatur fungsi kekebalan tubuh, dan juga berperan dalam pertumbuhan otot dan juga mengatur fungsi kekebalan tubuh. Namun ada beberapa asam amino di luar asam amino esensial yang diklasifikasikan sebagai asam amino esensial bersyarat karena dianggap penting dan digunakan hanya dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti misalnya ketika mengidap suatu penyakit atau sedang stres. Jadi di sini saya akan membahas satu persatu manfaat dari ke-9 asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Yang pertama itu ada lisin. Nah, di sini memerankan peranan penting dalam pembentukan sintesis protein, produksi hormon dan enzim, penyerapan kalsium, dan juga penting untuk memproduksi energi, memperkuat fungsi kekebalan tubuh, dan juga produksi kolagen serta elastin. Kemudian selanjutnya itu ada histidin. Nah, histidin ini digunakan untuk menghasilkan histamin, neurotransmitter yang penting untuk respon imun, pencernaan, fungsi seksual, dan siklus bangun tidur. Kemudian sangat penting juga untuk mempertahankan selubung mielin pelindung yang mengelilingi sel saraf.
Selanjutnya itu ada treonin. Nah, treonin ini merupakan bagian utama dari protein struktural seperti kolagen dan juga elastin yang merupakan komponen penting dari kulit dan jaringan ikat. Nah, treonin juga berperan dalam metabolisme lemak dan juga fungsi kekebalan tubuh. Selanjutnya yang keempat itu ada metionin. Nah, metionin memainkan peranan penting dalam metabolisme dan detoksifikasi. Nah, metionin juga diperlukan untuk pertumbuhan jaringan dan juga penyerapan zinc dan selenium, mineral yang penting bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya ada valin. Nah, valin merupakan salah satu dari 3 asam amino rantai cabang, artinya dia memiliki rantai bercabang ke satu sisi struktur molekulnya. Nah, valin membantu merangsang pertumbuhan dan regenerasi otot dan terlibat dalam produksi energi. Selanjutnya ada isoleusin. Nah, isoleusin berperan penting dalam metabolisme otot dan sangat terkonsentrasi di jaringan otot. Isoleusin juga berperan penting untuk fungsi kekebalan tubuh, produksi hemoglobin, dan regulasi energi. Selanjutnya ada leusin. Nah, leusin seperti halnya valin, leusin adalah asam amino rantai bercabang yang sangat penting untuk sintesis protein dan perbaikan otot. Leusin juga membantu mengatur kadar gula darah, merangsang penyembuhan luka, dan menghasilkan hormon pertumbuhan. Dan selanjutnya adalah fenilalanin. Fenilalanin adalah prekursor untuk neurotransmitter tirosin, dopamin, epinefrin, dan norepinefrin. Fenilalanin memainkan peranan penting dalam struktur dan fungsi protein dan juga enzim serta produksi asam amino lainnya. Yang terakhir itu ada triptofan. Nah, triptofan meskipun sering dianggap sebagai asam amino yang dapat menyebabkan kantuk, namun triptofan memiliki banyak fungsi bagi tubuh. Jadi triptofan diperlukan untuk menjaga keseimbangan nitrogen yang tepat dan merupakan prekursor untuk serotonin, neurotransmitter yang mengatur nafsu makan, tidur, dan juga suasana hati. Nah, karena asam amino non-esensial sudah dapat diproduksi oleh tubuh, sedangkan untuk asam amino esensial sendiri kita harus memenuhi kebutuhannya dengan memerlukan asupan makanan dari luar. Nah, beberapa sumber atau jenis-jenis makanan yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi asupan asam amino esensial diantaranya itu seperti daging, kemudian telur, kacang kedelai, ikan, ayam, keju, jamur, sayur-sayuran, kemudian susu, terus dapat juga berupa biji-bijian dan juga kacang-kacangan. Nah, dilihat dari berbagai peranannya yang penting untuk tubuh, dapat dilihat bahwa agar semua fungsi penting di tubuh bisa berjalan dengan baik, maka kita memerlukan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung asam amino esensial. Nah, kekurangan kadar asam amino esensial di tubuh dapat menimbulkan beberapa gangguan penyakit seperti misalnya lemahnya sistem imun, gangguan pencernaan, kemudian depresi, gangguan kesuburan, kemudian dapat menyebabkan tidak fokus pada keadaan sekitar serta gangguan pertumbuhan terutama pada anak-anak.